Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke bab 7 tentang manajemen fasilitas pendidikan. Next, ini adalah identitas dari buku manajemen pendidikan. Next, ini adalah daftar isi dari buku manajemen pendidikan. Buku ini membahas tentang yang pertama pendahuluan, yang kedua konsep fasilitas pendidikan, yang ketiga konsep manajemen fasilitas pendidikan, yang keempat ruang lingkup manajemen fasilitas pendidikan, yang terakhir rangkuman materi. Baik, yang pertama pendahuluan, di mana fasilitas pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas dalam pendidikan, maka dapat menunjang keberhasilan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen fasilitas pendidikan sebagai seperangkat aktivitas melalui proses yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk menjalankan fungsi pengorganisasian fasilitas pendidikan. Dengan adanya manajemen fasilitas pendidikan ini, maka dapat dicapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sehingga penggunaan fasilitas akan menjadi lebih tertata dan akan menghindarkan adanya pemborosan dalam pengadaan fasilitas. Yang kedua, konsep fasilitas pendidikan, di mana fasilitas pendidikan merupakan segala sesuatu yang berperan sebagai alat atau media yang dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran. Fasilitas pendidikan menawarkan kemudahan kepada penggunanya, menjadikan sesuatu berubah menjadi serba mudah dan efisien. Di era modern sekarang ini, tentunya kehadiran fasilitas pendidikan menjadi pusat atau hal utama yang sangat diperlukan agar pelaksanaan pembelajaran juga dapat terlaksana sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya inovasi-inovasi baru yang dihadirkan sangatlah diperlukan yang berguna untuk menunjang dan mewujudkan tugas akhir dari proses pendidikan, yaitu terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Next, yang ketiga, konsep manajemen fasilitas pendidikan. Mana manajemen fasilitas pendidikan yaitu untuk mengatur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan yang terstruktur dan sistematis, serta mengatur pengguna sarana dan prasarana pendidikan ini agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana ini secara hati-hati dan efisien. Mengatur pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ini serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proses pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, sebuah manajemen sangat diperlukan agar semua tujuan yang hendak dicapai dalam hal dunia pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan yang diharapkan bersama. Sarana dan prasarana ini tidak akan dapat ditata secara baik dan terpenuhi tanpa adanya manajemen yang dilaksanakan secara baik. Next, yang keempat, ruang lingkup manajemen fasilitas pendidikan, di mana yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal untuk mendeskripsikan kebutuhan fasilitas, serta mengatur pemanfaatan fasilitas pendidikan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengumpulkan data untuk menentukan persediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan, termasuk kualitas dari fasilitas tersebut. Misalnya, dalam sebuah sekolah perlu diadakan perencanaan kebutuhan fasilitas, mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang praktek, lapangan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Next, yang kedua ada pengadaan. Menurut Haji Gunawan tahun 1996 menyebutkan ada 4 cara dalam pengadaan sarana pendidikan, yaitu pembelian tanpa lelang atau dengan lelang, membuat sendiri, menerima kebutuhan atau bantuan hibah, serta dengan cara menukar. Dalam dunia pendidikan, pengadaan fasilitas pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah atau disesuaikan dengan porsinya.
Yang ketiga, pendistribusian. Tahap ini merupakan tahap dalam menyalurkan fasilitas pendidikan kepada sub-sub bagian tertentu yang telah diatur skemanya pada tahap perencanaan sebelumnya. Menurut Bafadal tahun 2004, pendistribusian ini atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang. Jadi dalam tahap ini diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar fasilitas pendidikan dapat disalurkan secara baik dan tepat. Next, yang kelima, rangkuman. Jadi rangkuman dari buku manajemen pendidikan ini adalah manajemen fasilitas pendidikan merupakan suatu proses kegiatan untuk dapat mengelola fasilitas pendidikan secara sistematis dan terstruktur demi menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya kegiatan manajemen pada fasilitas pendidikan ini dapat menjadikan suatu fasilitas pendidikan dimanfaatkan secara baik atau sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Fasilitas pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Guru dapat mengajar dengan lebih inovatif dan produktif, sementara siswa dapat belajar dengan baik dan tentunya akan berpengaruh pada hasil atau prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, perlu suatu manajemen yang berguna untuk mengelola secara baik dan tepat fasilitas pendidikan. Adapun ruang lingkup dari manajemen fasilitas pendidikan ini yaitu meliputi tahap perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Ini pustaka dari manajemen dari buku manajemen pendidikan. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.